Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. 3 jenazah santri asal Surabaya yang berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jatim diserahkan kepada keluarga. Diduga akibat korsleting listrik, rumah warga di Lamongan ludes terbakar. Anak pemilik rumah terluka bakar. Bayi perempuan tanpa baju ditemukan di dalam kardus di tepi jalan raya di Kabupaten Sampang. Ya, diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Lamongan ludes dilalap si jago merah. Akibat peristiwa tersebut, anak pemilik rumah alami luka bakar ringan serta kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Ini Pak, parah Yan. Rumah yang terbakar ini milik Supriyanto, warga Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Peristiwa yang terjadi pada Minggu dini hari tersebut menyebabkan rumah ludes dilalap si jago merah. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. 2 armada mobil petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan pemadaman dan pembasahan area di sekitar rumah Supriyanto agar api tidak merembet. Proses pemadaman memakan waktu sekitar 1,5 jam hingga api dipadamkan pada Minggu pagi pukul 6:35 waktu Indonesia bagian Barat. Korwil Damkar Lamongan Kota Suwanto mengatakan meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun anak pemilik rumah mengalami luka bakar ringan dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Akibat peristiwa kebakaran ini, kerugian material ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Ibunya yang lagi tidur mengetahui ada api besar, lalu membangunkan keluarganya, sulit bangun. Akhirnya warga juga mengetahui api sudah membesar, lalu warga segera membantu ke situ. Ada luka ringan anaknya bagian tangannya, hanya luka ringan dan dibawa ke klinik terdekat. Kalau kondisi rumahnya sendiri? Kondisi rumahnya sudah hancur lulu dengan tanah. Rata ya? Iya. Ya, alhamdulillah nggak sampai merembet ke tetangga. Petugas damkar mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, khususnya yang diakibatkan oleh instalasi listrik di dalam rumah yang tidak memenuhi standar keselamatan. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan. Seorang warga Sampang dikejutkan dengan penemuan bayi perempuan di dalam kardus di pinggir jalan sepi. Bayi malang itu ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan hanya terbalut sehelai popok. Ya dar, kok nemu dar? Ya. Assalamualaikum. Seorang pria asal Sampang, Rosid, menemukan bayi perempuan saat sedang jalan-jalan bersama istri dan anaknya pada Sabtu malam. Bayi malang itu tergeletak di dalam kardus bekas air mineral di pinggir jalan raya perbatasan Kecamatan Propo, Pamekasan, dan Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Awalnya Rosid curiga melihat kardus di pinggir jalan. Ia pun penasaran lalu turun dari mobil untuk memeriksa kardus tersebut. Bayi tersebut diperkirakan baru berusia lebih dari 1 minggu karena tali pusarnya sudah kering. Saat membuka kardus, ia terkejut dengan sesosok bayi perempuan yang hanya terbalut sehelai popok. Tanpa berpikir panjang, Rosid dan keluarganya langsung membawa bayi tersebut pulang ke rumahnya di Desa Astapah, Kecamatan Omben. Saya tidak punya perasaan bahwa dalam kardus itu ada bayi, ada emas, ada dan lain sebagainya. Cuman saya itu tetap turun itu.
Akhirnya ketika saya lihat itu pasti pas ada bayi saya tuh teriaknya saya itu kaget campur haru gitu loh. Saat ditemukan kondisi bayi, alhamdulillah itu keadaan sehat, bergeletak seperti itu, yang matanya masih melek gitu, melihat ke saya gitu loh pada saat saya video dan disentrong lampu mobil. Terus istri saya itu haru banget. Saat ini, bayi perempuan itu dirawat oleh Rosid dan istrinya. Pasangan suami istri ini mengaku telah lama mendambakan kehadiran seorang anak perempuan di tengah keluarga mereka. Mengingat 5 anak yang mereka miliki selama ini berjenis kelamin laki-laki. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Sampang. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menggelontorkan 3.000 vaksin rabies untuk seluruh kabupaten kota. Vaksin rabies itu digelar secara massal di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur sejak Jumat siang. Dengan tujuan agar tidak terjadi kasus rabies yang menular kepada manusia seperti yang terjadi di provinsi lain. Halaman Dinas Peternakan di Jalan Soekarno-Hatta ramai oleh warga yang membawa hewan peliharaan seperti kucing, anjing, bahkan monyet untuk mendapatkan vaksin rabies gratis. Antusiasme warga terlihat karena pecinta hewan ini tak ingin kehilangan kesempatan untuk melindungi sahabat berbulu mereka dari serangan rabies. Sebelum disuntik, setiap hewan harus menjalani pemeriksaan kesehatan, mulai dari menimbang berat badan, mengukur suhu tubuh, hingga cek kondisi imun. Bagi Gladys, pemilik kucing, program ini memberi rasa tenang. Ia tak hanya merasa hewannya terlindungi, tapi juga dirinya dan keluarganya terjaga dari penularan virus berbahaya. Ini dalam rangka mau vaksin rabies kucing saya, namanya BK. Kenapa, Mbak? Kenapa kok milih vaksin rabies? Ya, agar kucingnya lebih sehat, terus bisa mencegah agar tidak terkena rabies. Terus apa nih Pak, ini vaksinnya gratis? Iya, vaksinnya gratis. Nah, dengan program vaksin gratis ini cukup membantu. Vaksin rabies gratis ini sangat membantu kucing-kucing yang ada di wilayah Jombang ini terutama. Tak hanya di Jombang, program vaksinasi massal rabies juga berlangsung serentak di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Kita sama-sama komitmen, kami dari Jawa Timur bersama-sama seluruh dinas yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten kota, komitmen untuk kita bersama-sama sambil kita mengingatkan KIE kepada peternak dan semua penyayang kucing dan anjing ya. Jawa Timur menyediakan vaksin kurang lebih 3.000 kemarin yang sudah kita distribusikan ke kabupaten kota untuk melaksanakan vaksinasi rabies ini untuk masyarakat di Jawa Timur melalui dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten kota. Sebanyak 3.000 vaksin rabies digelontorkan dalam vaksinasi massal anti rabies. Langkah ini merupakan antisipasi dini agar Jawa Timur bebas dari kasus rabies. Program ini tak dipungut biaya alias gratis bagi pemilik hewan piaraan. Dwi Mujiarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang.